Baiknya kita semua berani mencoba, berani untuk gagal, dan yang harus kita percaya adalah untuk berani berhasil. Setiap masa ada gelap dan terang. Saya yakin bersama-sama dengan tekad yang kuat kita mampu melewatinya. Sebagai manusia, kita punya banyak keterbatasan. Hanya dengan izin Allah lah semua harapan menjadi kenyataan. Ilmu menjadi bensin buat kita untuk tetap menjalankan life missions kita dan menjalankan apa yang kita percayai. Dan satu lagi, ilmu menjadi alasan buat kita untuk dapat memberikan kontribusi untuk peradaban. Apabila kita sudah memiliki empati dan pengetahuan, akan percuma apabila kita tidak bergerak untuk menjalani apa yang kita percayai. Semua alasan yang menjadi trigger dari setiap apa yang kita kerjakan itu adalah sekitar kita. Nah, untuk itu dampak atau positive impact untuk sekitar itu yang menjadi life mission buat aku. Buat aku, keluarga itu sangat-sangat penting, apalagi anak-anak sesudah jadi ibu. Waktu anakku yang paling gede, Timo, itu kecil, dia kena asma, sesak, dan ya aku melakukan segala cara untuk supaya hidupnya bisa lebih enak. Terus mencari-cari sampai akhirnya mencoba aromaterapi. Tapi ternyata pencarian itu nggak gampang. Dari banyak nyari dulu, banyak coba yang gagal dulu, sampai akhirnya baru ketemu racikan yang pas, dan itu yang mengurangi serangan asma Timothy dari tahun 2015 sampai sekarang. Aku Arlin, founder, CEO, dan aromaterapis dari Pick Me Naturals. Adik aku Ilona yang awalnya kasih ide untuk Pick Me ini diseriusin dan jadi brand supaya bisa kasih manfaat buat orang banyak. Nah, waktu dijalanin ternyata diprotes dari keluarga karena awalnya aku ibu rumah tangga. Tiba-tiba sekarang punya kesibukan menjalani bisnis. Tapi aku tetap punya keyakinan kalau Pick Me ini akan bisa berdampak buat banyak orang, bukan cuma buat aku dan keluargaku aja. Awalnya aku menjalani mungkin secara nggak sengaja karena anak. Tapi lama-lama itu aku tahu kalau ini bukan cuma buat aku aja, tapi buat semua keluarga lain. Karena kekhawatiran ini pasti dimiliki oleh orang tua juga. Aku dari dulu itu orangnya yang suka mikir, introspektif gitu ya, dan cukup spiritual. Terus ada satu waktu bener-bener random banget, ini ketemu papasan sama orang, terus aku merasa orang itu bercahaya. Sampai noleh lagi dan ngeliatin lagi orang itu. Buat aku itu jadi ninggalin kesan yang bener-bener dalam. Sampai aku pikir bahwa itu jadi tujuan hidupku. Aku ingin jadi orang yang bisa bercahaya gitu, buat semua orang yang jalan hidupnya berpapasan dengan jalan hidupku, meskipun cuma sebentar, meskipun nggak lama, tapi aku ingin bisa menjadi cahaya di hidup orang itu. Berawal dari gue resign dari kantor lama, terus gue mencoba mencari perspektif baru dalam hidup, dan dari sana gue meyakini dengan apa yang gue jalani sekarang, dan apa yang gue jalani sekarang ini gue harap akan terus scale up dan growth. Gue Rengku Banyu Mahandaru, co-founder dan CEO dari Pelepah. Dari kecil memang gue hidup berpindah-pindah dari kota kecil, kota besar, dan di sana gue banyak mendapatkan perspektif baru mengenai manusia gitu.
gue ngerasa hidup gue jangan sampai nggak ngasih impact. Dari sana gue ngerasa gue harus kerja ikhlas, punya niat yang tulus, karena Tuhan pasti ada cara buat ngebalasnya. Impact, problem solving, dan empati. Dan gue yakin lewat Pelepah sekarang, Pelepah ada tools dan wadah yang tepat buat gue. Saya dari kecil sangat-sangat tertarik sama ruang angkasa, sama bintang terutama. Saya mulai baca gitu ya, oh ternyata bintang itu jauhnya minta ampun gitu. Waktu itu sih konsep jarak di saya itu belum ada, saya masih SD itu, masih kecil. Rasa ingin tahu saya kayaknya kebentuk saat itu. Setelah sekian tahun kemudian, saya mulai kenal dengan buku ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry. Dia nulis buku judulnya Le Petit Prince. Bukunya bagus banget. Nah, tapi salah satu yang nempel di kepala saya tuh, l'essentiel est invisible pour les yeux. Yang esensial itu nggak kelihatan pakai mata telanjang gitu. Disitulah saya menjadi semakin yakin, oh saya ini emang kayaknya cocok di sains gitu. Saya Irendra Rajawali, saya CTO dari Mata, motor terbang tanpa awak, sebuah perusahaan di bidang drone dan data. Kombinasi dari menjadi atau terdidik sebagai engineer dan sebagai scientist itu kemudian membuat saya berpikir lebih jauh. Ternyata dunia kan gak cuman science dan engineering gitu. Jangan-jangan impact bisa kita perluas lagi ketika kemudian kita bisa menjadikan apapun yang kita buat yang berguna buat orang banyak gitu. Dan itu bisa masuk lalui kewirausahaan. Prosesnya itu waktu saya harus riset di Kalimantan, masih jadi akademisi di Jerman. Terus salah satu tugas saya adalah ke Kalimantan. Saya harus menemukan satu pertanyaan riset. Ketemulah masalah utama menurut saya sebagai saintis, yaitu apa? Peta. Saya mikir, gimana caranya bikin barang terbang yang murah, cukup murah, tapi kemudian bawa kamera dan dia bisa terbang sendiri. Oh, ada yang namanya drone. Akhirnya saya memutuskan bersekolah lagi di sekolah terbaik, yaitu di YouTube sama Google gitu. Saya bikin drone pertama saya. Akhirnya saya bawa barang itu deh ke Kalimantan. Saya bikin bersama masyarakat adat, saudara-saudara kita orang Dayak. Saya bikin sekolah drone, kita bikin drone dan kita membuat peta. Kerasa banget gitu, punya impact yang lain gitu, punya pengaruh yang lain, punya manfaat yang lain buat masyarakat di sana. Peta itu masih menjadi sebagai sebuah data gitu. Nah, jadi punya data satu hal tuh, tapi data itu belum jadi informasi. Informasi itu belum jadi pengetahuan. Pengetahuan itu belum jadi pemahaman atau wawasan. Dan wawasan apalagi belum jadi kebijaksanaan atau wisdom. Saya fokus di situ. Akhirnya saya mengembangkan sistem lagi. Dan ini lebih bukan ke drone, tapi lebih ke analisis datanya. Mengubah data jadi informasi, knowledge, insight, dan wisdom. Menghasilkan wisdom dari data atau insight dari data, itu akan berimpact juga untuk banyak orang. Kalau data doang dikumpulin, ya udah besok juga udah jadi sampah gitu. Tapi kalau data dianalisis, jadi informasi, jadi knowledge, dan jadi insight, si data itu bisa menjadi alat bantu pengambil keputusan untuk apapun juga. Berasal dari keluarga broken home dengan segala keterbatasan yang ada, tidak membuat saya takut memimpi. Yang insya Allah mimpi itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya Ghazan Aska Ghaffara. Definisi sukses menurut saya adalah ketika di akhir hayat nanti, kalau kita berhasil meninggalkan kehidupan ini dalam keadaan baik. Dari situ saya berprinsip untuk menjadikan bisnis Zaranchik ini sebagai jalan mencari keberkahan. Waktu saya SMA, ibu teman saya namanya Ibu Tari. Beliau nanya, apa cita-cita kamu? Saya jawab aja, saya pengen jadi artis. Terus saya dipinjemin buku, yang gara-gara buku itu, cita-cita saya jadi artis langsung berubah jadi entrepreneur.
Habis itu, saya baca buku lain yang membuka pandangan saya, kenapa harus tunggu nanti buat jadi pengusaha? Kenapa nggak langsung mulai aja? Tapi dalam prosesnya, ternyata bisnis nggak semudah yang dibayangkan. Yang ada malah stres dan banyak ngelamun. Seiring waktu berjalan, saya disadarkan bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bagaimana bisa jadi keberkahan untuk banyak orang. Semenjak saya mengubah profit oriented menjadi berkah oriented, saya merasa jadi jauh lebih tenang dan happy dalam menjalankan bisnis dan kehidupan. Saya pernah mengidap penyakit saluran pernafasan yang mengharuskan saya resign dari profesi sebagai jurnalis. Saat itu ketakutan terbesar saya adalah menjadi diam, tidak bisa berkarya, dan akhirnya tertinggal. Saya Fania Audrey, co-founder Pijak Bumi. Bersama dengan peneliti material, pengrajin alas kaki dan manufaktur, kami memproduksi alas kaki dengan material berbasis tumbuhan dan daur ulang. Dengan keterbatasan ruang gerak, saya menemukan purpose hidup saya sebagai individu yang ingin memberi dampak positif bagi komunitas sosial dan lingkungan. Saya memulainya dengan membangun relasi dengan para pengrajin lokal. Sampai di satu momen, saya mendapat ajakan dari Bang Vales selaku founder Pijak Bumi. Bergabung menjadi tim, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi co-founder Pijak Bumi, karena saya yakin Pijak Bumi bisa menjadi instrumen untuk saya menjalankan life mission, memberi dampak bagi komunitas sosial dan lingkungan. Dulunya saya tuh bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah pada saat itu iseng-iseng kita tuh masukin earphone sama headphone waktu dari Singapura. Jadi kuantitinya nggak banyak, cuma 1, 2, 3 unit aja. Dan waktu itu jualannya cuma via Kaskus aja. Nah setelah berjualan di Kaskus itu ternyata penghasilan saya dapatkan dari jual earphone dan headphone di Kaskus itu lebih banyak hasilnya daripada gaji saya di perusahaan multinasional tadi itu. Nama saya Alfon Julius. Saya adalah founder dari Avara Custom Indonesia. Avara Custom Indonesia adalah produsen pertama dan satu-satunya untuk custom in-ear monitor di Indonesia. Saya tuh sebenarnya nggak suka bangun pagi tuh sekarang. Jadi impian saya tuh kepengen punya usaha sendiri karena saya pengen bangun siang. Jadi saya bisa punya namanya itu kebebasan waktu, mau bangun jam berapa aja dan mau kerja di mana aja bisa gitu kan. Nah dari situ memang cita-cita saya untuk jadi punya usaha sendiri semakin kuat, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk resign karena pada waktu itu memang hasil penjualan di Kaskus sudah lumayan stabil dan udah mulai growing marketnya. Kelihatan banget kalau penjualan earphone dan headphone yang awalnya cuma 1-2 unit itu tiap bulan akhirnya bertambah jadi lumayan banyak waktu itu. Setelah waktu itu saya resign dari perusahaan saya tempat bekerja itu, akhirnya saya memutuskan untuk buka toko pertama. Nah, waktu itu toko pertama itu memang tokonya untuk jualan headphone dan earphone waktu itu. Dan memang pada waktu itu di tahun 2010 itu memang toko pertama yang khusus menjual headphone dan earphone di Indonesia. Nah, problem utama yang saya alami adalah karena semua perangkat headphone dan earphone yang waktu itu dijual itu semuanya harus import. Nah, import ini merupakan salah satu kendala saya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau import itu yang pasti harganya nggak mungkin murah, pasti mahal. Kemudian yang kedua juga waktu importnya nggak mungkin sebentar, cukup lama waktu itu. Kalau dari Amerika atau dari Jepang dan dari Singapura ke Indonesia itu bisa makan waktu 3-4 minggu. Dan itu merupakan salah satu kendala di mana memang barang-barang import ini yang memang menjadi salah satu penghalang utama untuk bisa growing dengan cepat waktu itu.
Sebenarnya kan kalau orang Indonesia itu kan nggak mungkin kalah ya, dalam artian nggak mungkin kalah dalam untuk bisa membuat produk yang sebenarnya layak dipasarkan untuk pasar Indonesia sendiri gitu kan. Jadi saya tuh udah punya cita-cita nih, suatu saat memang kita harus bikin brand lokal sendiri, maksudnya brand Indonesia, tapi syaratnya adalah dia itu harus bisa bersaing dengan produsen dari luar negeri. Jadi secara kualitas, kemudian secara proses pembuatan dan secara hasil kerjanya, itu semua harus punya kualitas yang bisa disejajarkan dengan produsen luar negeri lainnya. Salah satu kendala utama untuk memasarkan produk asli Indonesia ke market Indonesia sendiri adalah sebenarnya faktanya begini, orang Indonesia itu sangat-sangat susah diyakinkan untuk mereka mau membeli produk asli Indonesia. Jadi itu salah satu kendala yang kita hadapi dulu waktu awal-awal mengerjakan Avara. Susah banget untuk meyakinkan orang Indonesia sendiri untuk mau mencoba dan membeli produk asli Indonesia sendiri. Tapi ya namanya kalau pengusaha itu kan seperti prinsip hidup saya ya, berani coba, berani gagal, berani berhasil. Intinya kita nggak boleh nyerah, tetap harus konsisten mengenalkan ke market, tetap harus konsisten push ke market. Dan yang pasti lama-kelamaan dengan kita terus konsisten melakukan hal seperti itu dan terus memberikan yang terbaik buat produk kita, ya lama-kelamaan akhirnya kita bisa masuk ke market Indonesia. Salah satu momen yang buat saya itu paling menantang, yang paling memberikan tantangan paling besar buat saya itu adalah pada saat memang waktu kita mulai start untuk retail headphone dan earphone di 2010, itu trennya toko offline tuh benar-benar kenceng banget. Jadi kita growing-nya lumayan kenceng gitu kan. Tetapi yang kesalahan saya adalah saya tuh nggak ngelihat tren toko offline ini udah mulai menurun, karena orang udah mulai terima, terutama Indonesia ya, orang udah mulai terima konsep bahwa belanja itu nggak harus ke toko, tapi cuman via online market, via marketplace. Nah, karena memang keterlambatan kita untuk menangkap market trend ini, akhirnya yang terjadi adalah banyak unit usaha ini akhirnya mengalami masa downtrend yang cukup drastis gitu ya. Jadi artinya banyak mengalami kerugian dan akhirnya untuk bisa mempertahankan usaha-usaha ini, toko-toko yang ada di beberapa kota ini, akhirnya mulai deh tambal gali lubang tutup lubang, mulai tambal sulam ceritanya. Jadi penjualan A kita nggak lagi ambil keuntungannya, tapi semua penjualan dengan modalnya itu masuk semua ke dalam running cost. Dan ini memang benar-benar bikin saya jadi sebagai pemilik usaha pun jadi down banget ya. Maksudnya jadi benar-benar terbeban sekali karena memang pada waktu itu ya running cost-nya tiap bulan lumayan tinggi dan kita sebenarnya nggak punya cukup penjualan untuk bisa cover semua running cost-nya ini begitu. Saya tuh kembali ke tujuan utama saya sebagai pengusaha itu sebenarnya kita tuh pengen untuk memberikan dampak hidup yang lebih baik ke orang-orang di sekitar kita. Nah, otomatis karena berkembang lebih bagus, ya kita pasti memberikan penghidupan lebih bagus buat timnya Avara sendiri. Dari sini saya semakin yakin dan percaya bahwa memang jalan yang saya pilih itu, terutama di Avara ini memang udah nggak salah, tapi memang salah satu yang bener lah secara bidang usaha itu memang walaupun niche market, walaupun bukan usaha yang di bidang blue ocean yang gede banget marketnya, tapi kita bisa terus bertumbuh di bidang itu, di bidang market yang niche ini. Pencapaian yang paling menjadi top of mind di kami adalah ketika kami mendapatkan investment, di mana kami melihat bahwa adanya kepercayaan orang terhadap kami, dan di sisi lain ini juga motivasi besar untuk kami terus mengembangkan Pelepah, membawa misi ini menjadi makin besar dan juga menjadi solusi buat permasalahan lingkungan dan sosial. Saya selalu berbagi ilmu. Karena saya percaya sesuatu yang nggak akan berkurang kalau kita kasih itu ilmu. Kalau itu kemudian analoginya ke ikan dan kail, kailnya yang saya kasih gitu, yang saya bagi. Supaya bisa hidup sama-sama. Karena saya yakin kalau orangnya yang saya bagi, yang saya kasih kailnya, orangnya dapat 5 ikan, masa iya sih dia nggak inget sama saya kalau saya kelaparan gitu. Pasti 1 ikan dibagi sama saya dong gitu. Dari segala macam hal yang bisa disyukurin, yang paling berkesan buat saya adalah ketika bisa memberangkatkan mama umroh, bisa jadi jalan rezeki buat karyawan, dan yang masih anget, alhamdulillah bisa melewati masa-masa sulit di pandemi kemarin. Dan itu sangat berarti buat saya. Jadi sebelum saya mengikuti kompetisi DSC, ada 3-4 bulan yang saya lakukan untuk memvalidasi seluruh strategic plan dari Pijak Bumi.
Kemenangan saya di DSC membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa apa yang saya susun, saya rencanakan untuk perkembangan pijak bumi sudah pada path yang benar. Karena itu saya yakin seorang perempuan bahkan layak untuk memimpin, layak untuk didengar. Lewat menjalani Pikmi dan bisnis ini, aku sendiri sangat bersyukur 8 tahun terakhir, aku dan anak-anak kunjungan yang harus ke dokter gitu sakit bisa dihitung kurang dari 10 kali. Aku punya kelinci loh, Su. Mau jongkok, please? Jongkok. Itu bubu aja, bubu. Memberi dampak itu kan gak mungkin cuma untuk diri sendiri ya, karena kita bukan makhluk yang tinggal sendiri maupun yang egois. Jadi pasti ada hubungannya dengan sekitar kita. Buat aku, sekitar itu yang menjadi tujuan karena aku ingin memberdayakan perempuan untuk bisa menjadi agent of change, menjadi agen perubahan, dan dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga sendiri. Pelpa bisa jadi perusahaan publik, terus gue juga kerja nggak sampai tua-tua amat, gue bisa pensiun di umur 40, terus bisa beri dampak yang sustain ke orang-orang, dan yang terakhir mungkin gue bisa bikin ruang atau lab yang bisa dipakai untuk orang-orang dan bisa berdampak juga, khususnya buat area yang punya keterbatasan dari akses informasi dan edukasi. Saya pingin banget jadi manusia beruntung yang meninggal dalam keadaan baik dan bisa menebar banyak manfaat melalui perusahaan yang saya bangun. Yang nantinya perusahaan itu akan jadi perusahaan kelas dunia yang tetap menjunjung tinggi value bisnis berkah selama-lamanya. Semua orang bisa berkarya dan hidup dengan cukup tenang ya di hidupnya. Nggak usah mikir besok makan apa, besok gimana ke sekolah. Ketika banyak orang bisa tenang, maka buat saya orang bisa berkarya. Dan ketika orang bisa berkarya lebih baik, kemanusiaan juga harusnya lebih baik. Kita lebih mikir hal-hal yang lebih mendasar, lebih manusiawi. Wealth instead of rich gitu. Berdaulat, berdaya dan sebagainya. Secara personal, bersama dengan Pijak Bumi, saya ingin impact kami menjadi lebih besar. Karena itu, saat ini kami sedang membangun Bumi Lab, di mana Pijak Bumi bisa menjadi wadah, menjadi jembatan untuk para peneliti material dan juga pengrajin. Bumi Lab menjadi instrumen saya untuk mencapai goals tersebut. Kita pengen ngejadiin Avara itu sebagai top of the mind untuk masyarakat Indonesia. Terutama kalau masyarakat Indonesia itu mencari namanya custom earphone atau custom ear monitor, maka salah satu merek yang langsung teringat di pikiran mereka adalah Avara. Nah, ini yang sedang kita lakukan sebagai tujuan besar kita. Dan kalau ini memang benar-benar terjadi, maka kembali lagi kita bisa membuktikan ke masyarakat dan membuktikan bahwa produk Indonesia sendiri itu benar-benar mampu diterima oleh masyarakat Indonesia, dan sebagai produk sendiri pun juga sekali lagi layak disejarkan dengan produk internasional lainnya.